Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Ta'awun, Bapak Dr. Haji Koko Khairuddin Kasman ya. Kasman teh kepanjangan dari kasep dan manis ibu ya. Ibu-ibu nama macan, manis dan cantik. Jadi kita tidak boleh mau bermutu mau bermuka tua ulah ya. Jadi bapak awet muda ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pagi ini kita semua jangan lupa bahagia ya. Karena kalau tidak bahagia, kucing tetangga saya kemarin hanya 2 minggu ibu meninggal dunia. Ya. Camedut baik ya. Jadi harus bahagia. Ya. Dalam teori komunikasi, Bapak pakar komunikasi Pak Dr. Zalud Rahmat mengatakan ketika kita bangun dari tidur, angkat kedua tangan. Doanya, ya Allah terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia. Legenya itu teh doa artinya. Sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia. Tapi itu disampaikan sendiri ketika bangun tidur. Kemudian Allah pun tersenyum. Ya. Dikasih rumah di permata biru saja kata Allah, bersyukurnya luar biasa. Kalau begitu malaikat tambah lagi rezekinya. Perbesar lagi rumahnya. Perbanyak lagi uangnya, perbanyak lagi rezeki dan sebagainya. Kenapa? Karena ungkapan syukur dan bahagia. Tetapi bahasa itu tidak disampaikan secara umum. Saudara-saudara sekalian, sayalah makhluk ciptaan Allah yang paling bahagia. Wah, tekenging ini mah dicarioskeunana, diucapkannya sendiri dalam kesendirian. Kita mengungkapkan rasa syukur dan bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah tambah-tambah kesehatan kita, keberkahan kita, rezeki kita, amal soleh kita, dan dijauhkan dari segala maksiat. Gitu. Karena harus ada judul, katanya ini pengajian pagi ini saya beri judul menjemput pertolongan Allah dengan sedekah dan memuliakan anak yatim. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min ababi mutafarriqah. Janganlah kalian masuk dalam satu pintu, pada satu pintu, masuklah pada pintu-pintu yang lain. Masuklah dalam jalan-jalan yang lain. Jadi menjemput pertolongan Allah itu tidak hanya itu, artinya banyak. Ya. Artinya banyak. Ada orang masuk surga seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Karena apa? Karena birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni itu dikatakan sebagai makhluk langit. Dia tidak terkenal di bumi, tapi seluruh malaikat langit, penghuni langit mengenalnya. Karena apa? Karena kehebatannya, Uwais Al-Qarni pernah
menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Yaman lagi. Bayangkan ibu, ya, menggendong ibu kita tercinta, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta. Pilih pada dicobian ku bapak mah enggak. Ini mah kadinya kanagre gue ngalanya, ngagendong anak kucing ngalah itu. Ya, gitu. Pada waktu itu sampai Uwais Al-Qarni dikatakan orang gila. Kenapa? Dia latihan dulu itu. Ya. Ngagendong anak lemuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Itu ada orang gila ya, anak lemuk digendong-gendong. Padahal latihan. Agar dia bisa kuat ototnya untuk menggendong ibunya. Itulah yang disebut dengan ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah berada dalam ridhonya kedua orang tua, murka Allah berada dalam murkanya kedua orang tua kita. Itulah yang disebut dengan dalam bahasa Roma Irama itu lagunya keramat ya. Hai manusia terleng teng 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 kan ya. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu dan sebagainya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian tidak harus mujak ka gunung, tidak harus mujak ka sagara. Ya. Mujaklah ka Gusti Nu Maha Agung, ka Allah Subhanahu wa taala. Bade mujak mah ka indung we pokoknya. Ya. Sekali lagi itu Ahmad Kamil yang saya selalu ceritakan itu kalau ketemu ibu bapaknya kaki yang dicium ibu. Ya. Ibu bapaknya kedua kakinya dicium oleh dia. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Kenapa saya iri? Karena selama hidup saya belum pernah diberikan kesempatan untuk mencium kedua kaki ibu saya, ibu bapak saya. Maka kemarin ketika ada 17 orang dicalonkan sebagai calon imam di Amerika, alhamdulillah Ahmad Kamil terpilih sebagai calon imam di New York, Amerika. Bayangkan dengan gaji $4.000. $4.000 kali 16.000 Pak, kalau kan seberapa puluh juta itu ya, luar biasa. Ya, kan gitu. Kedua, ingat sosok mendiang Ustadz Arifin Ilham. Almarhum mendiang Ustadz Arifin Ilham bertanya pada istrinya, "Dek, kita hari ini sudah berumah tangga selama 25 tahun. Bertanya pada istrinya, pernahkah abang ketinggalan sholat berjamaah selama 25 tahun? Istri tercinta menjawab, tidak pernah bang. Coba. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 6 bulan? Baca. Turun lagi 5 bulan. Turun lagi 4 bulan. Turun lagi 3 bulan. Turun lagi 2 bulan, Pak. Turun lagi 1 bulan. Ada? Alhamdulillah. Ternyata ini 25 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah. Makanya diberi gelar kasman, kasep dan manis. Nah, atau kasep dan mantap. Atau kasman, kasep dan dermawan lah gitu ya. Gitu. Dek, abang sudah berumah tangga selama 25 tahun. Pernahkah abang ketinggalan sholat tahajud? Istrinya menjawab, tidak pernah bang. Siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud selama 1 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu? 11 bulan, ibu? 10 bulan? Alhamdulillah. Lulus semuanya ini. Wajah-wajah yang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud selama 25 tahun. Alhamdulillah. Karena dipimpin oleh Ustadz Koko Kasman. Alhamdulillah. Kenapa ini saya ungkapkan? Iri, Pak. Islam mengajarkan kita boleh iri dalam 2 hal. 1, iri melihat orang pinter.
dengan kepintaran ilmunya, dengan ketinggian ilmunya, dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ya, kita harus iri. Aduh, ingin seperti dia. Sudah pinter, diamalkan lagi ilmunya. Ya. Dua, melihat orang kaya dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya siang dan malam. Ya, kita harus iri. Jadi kita tidak boleh iri kepada si Korun, kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Itu orang-orang kaya semua. Tapi seluruh kekayaannya menjadi laknat untuk dia. Dan dia calon penghuni neraka untuk selama-lamanya. La yukhaffafu anhum. Tidak dientengkan siksanya sedikit pun. Walahum yungdurun, dan tidak diberi penangguhan. Khalidina fiha abada. Untuk selama-lamanya. Maka apabila satu di antara kita pernah ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa masalah, jangan terlalu bersedih. Karena musibah dan kesenangan di dunia ini pasti akan berakhir, bukan untuk selamanya. Dalam hadis qudsi, "Man lam yarda biqada'i wa lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala bala'i falyahruz min tahtis sama wal yatlub rabban siwa." Barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan dariku, walam yashkur ala ni'ami, dan tidak mau bersabar, ya, atas musibah yang aku berikan kepadanya, falyahruz min tahtis sama, silahkan kau keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwa, dan carilah Tuhan selain Allah. Ya. Jadi ketahuilah, orang-orang yang memiliki sifat dan karakter putus asa itu adalah orang-orang yang kuman, kurang iman. Ya. Astagfirullahalazim, ya. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu, satu karena tekanan suaminya hobi ngutang, sebut dengan Bang Emok tadi itu, ya. Dililit hutang, untuk makan saja susah, kemudian kedua anaknya dibunuh oleh dia. Dan dia pun bunuh diri, bergantung diri di kamarnya sendiri. Ini luar biasa. Kejadian di daerah kita, di daerah Banjaran itu. Dalam pesannya, bukan ibu tidak kasihan kepada kamu, tapi inilah cara terbaik. Tetapi cara terbaik menurut dia, bukan cara terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti pernah mengalami musibah, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami kesusahan. Ya. Saya saja, Bapak itu tahun 97 pernah mengalami mau sahur itu makan Indomie, sahur itu makan Indomie 1/3. Indomie hiji kutiluan, Bu abdi pernah ngalami. Yang sekarang si Jiro, si Muhammad Ropik namanya. Alhamdulillah. Istrinya di Lampung 1, Bandung 1, Singapura 1. Makanya abdi lamun minjem mobil anjeunna, cuy, urang minjem Pajero, sok se mangga bawa we, ente masa perjuangan jeung urang. Wah, alhamdulillah. Cuy, urang minjem mobil Alphard saya teh ka ditu di Paisian. Karena naon? Ku abdi sok diungkapkeun. Sing ingat maneh kehed baheula keur saos jeung aing. Keur sangsara jeung urang baheula. Hayang kawin deui ku aing dianteur teh maneh teh baheula. Oh, saya bangga. Ya. Jadi alhamdulillahnya orangnya masih ada sekarang gitu ya. Ustaz Toko pasti tahunya, Cironya. Si Haji Muhammad Ropik gitu ya. Tapi saya selalu mengajarkan aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Ya. Irfan Hakim saudara saya yang sekarang jadi milioner, selebritis itu. Saking susahnya dulu pernah minum air keran masjid, Pak. Saking kuboke, ayeuna mah beda deui kan, udah ganteng lain kan.
uangnya segala macam. Dan alhamdulillah berhasil memberangkatkan pemiliknya dari Bandung dan Jakarta sebanyak 92 orang. Berangkat umroh gratis. Kali 35 juta. Kurang lebih diangkat 3 miliar. Ya. Kemudian tahun 2014 ibu bapaknya diberangkatkan haji plus, haji puroda itu. Haji puroda itu di paling murah itu 250 juta. Di depan Ka'bah ibunya nyarios begini. Pan, nuhun ya, Umi sarang apa bisa berangkat haji karena jasa-jasa maneh. Sampai dia mengatakan, ya Allah cabutlah nyawa saya sekarang juga. Nah bisa gitu saya tanya. Ya. Inung bapak orang ngomong ridho disampaikan di depan Ka'bah. Dan ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Sampai minta dicabut nyawa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cabutlah nyawa saya sekarang juga walaupun tadi qabul ke Allah. Ya, saking apa? Saking bahagia mendengar ibunya mengatakan ridho, disampaikan di Masjid Haram, masjid terbaik di dunia, dan disampaikan di depan Ka'bah. Sampai mengatakan minta, ya Allah, cabutlah nyawa saya sekarang juga. Mungkin kalau dicabut nyawa sekarang itu, saya langsung masuk surga. Nah, kisah-kisah inspiratif ini membuat saya juga iri gitu kan ya. Irinya apa? Luar biasa kan ya gitu. Sementara saya belum punya amal apa-apa. Ya itu. Oleh sebab itulah Bapak-bapak sekalian, ya, pengajian ini harus bagian dari solusi. Solusi dari hidup yang pernah bersedih, ya, yang pernah susah, yang pernah punya musibah, yang pernah punya masalah, dijawab lagi oleh Rhoma Irama, pesta pasti berakhir. Yang kedua bisa dijawab dengan lagunya Takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Benar Bu? Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah Pak, 99% saya sembuh penyakit minder. Minder lihat kekayaan orang, alhamdulillah. Tidak sedikit pun ngerasa minder, ngerasa rendah hati nggak ada. Rendah diri bukan rendah hati. Kalau rendah hati mah harus gitu setiap hari. Ibu, halo? Kalau rendah hati mah harus. Kalau rendah diri mah hukumnya haram, tidak boleh. Ibu ada orang kaya sampai dongko-dongko seperti mau sujud, tidak boleh gitu ya. Lihat jabatan orang gitu. Alhamdulillah. Ya. Karena ingat lagu Rhoma Irama tadi. Ya. Derajat manusia bukan ditentukan oleh hartanya, melainkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, dialah orang yang paling takwa kepadanya. Ketika seorang pembantu lebih takwa daripada majikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berarti di hadapan Allah lebih mulia daripada majikannya. Komo majikan anu akpol misalkannya, akpol terang ibu akpol teh aki-aki polontong, sok tunjuk teh. Waneh sia ka mana wae. Digaji ku aing sia teh. Lu balik naon gawe teh. Wah, eta akpol namanya. Alhamdulillah di teu aya akpol di dieu nya. Ya. Ya mah di mah age akmil nya. Akademi militer hungkul itu. Jadi sing dijauhkan dari sifat akpol, aki-aki polontong ya. Karena apa? Karena punya sifat wujuhan munbasyiton, wajah yang senang berseri, lisanan latifat, lisan yang lembut. Ya, qalban rahiman, hati yang berkasih sayang. Makanya judul masjid juga at-ta'awun.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan berbuat baik. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan senda gurau, ya. Al-udwan itu. Alhamdulillah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibun, tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak peduli atas urusan perutnya anak yatim. Jadi tidak berdampak sholatnya, tahajudnya, baca Qur'annya, dan amal-amal lain jika ada di sekeliling kita, ya, anak yatim yang terlantar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak peduli atas urusan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, rakawel bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salat itu sahun, lupa. Sahun. Ya. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai menceramahkan ayat ini di 40 podium, di 40 tempat. Itu lagi. Sampai dikritik oleh jamaahnya, Pak Yayi, tidakkah ada judul pengajian lain? Tidakkah ada judul lain selain membahas surat Al-Ma'un? Apa kata beliau? Aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan pesan surat Al-Ma'un sampai umat Islam mau sadar dengan ayat ini dan mau mengamalkannya. Ya, dan alhamdulillah, kalau diceritakan ini bisa 2 jam, 3 jam ini kan. Pengalaman orang-orang yang memuliakan anak yatim begitu luar biasanya. Dimudahkan urusannya, dimudahkan bisnisnya, dimudahkan rumah tangga ketika dia berinvestasi dengan yatim. 3 bulan yang lalu saya diundang oleh salah satu pengusaha, namanya Dr. Tanur. Ini rumah mewah amat gitu kan ya gitu. Saya tanya ke pembantunya, ini berapa harga rumah? Murah Pak katanya. Cuman 40 miliar katanya. Wallah, murah. Setelah saya wawancara dengan beliau, Mas apa? Bagi-bagi dong. Ininya apa namanya? Tipnya gitu kan. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami yang ngurus anak yatim. Berapa? 300, baru 300 Pak Ustadz katanya. Subhanallah. 300 kali 1,5 per orang per bulan. Berarti sedekahnya 450 juta. Penghasilannya dia tidak menyampaikan ke saya. Entah berapa miliar dia penghasilannya. Ketemu lagi waktu konser Rhoma Irama waktu itu. Ketemu lagi dengan Pak Dul namanya. Inilah Pak Dul, nama lengkap tidak tahu saya, orang yang berhasil ngukut anak yatim sebanyak 600 orang. Ketemu lagi dengan Mardigo Wiwik. Saya ada 6 bukunya itu, ya, Tajir Melintir, Pengusaha Nggak Ada Matinya, ya. Itu si Mardigo Wiwik itu disebut dengan si Bosman. Itu dulu pernah susah, Pak. Ya. Dia punya hutang ke 10 bank dan punya hutang ke 60 orang perorangan. Ketika telepon berdering, dia sedang ngasah golok wae. Keur ngasah bedog we tiap hari teh. Apa? Mau saya bunuh saja katakan itu. Akhirnya beliau disadarkan oleh salah seorang ustadz, Mas, bayangkan. Ditipu puluhan miliar, istrinya kabur,
Anaknya dalam keadaan sakit parah, tinggal di rumah 1 petak. Mas, kalau punya masalah cerita dong sama saya. Ini ada uang 3 juta mas, yuk kita bawa anak kita ke dokter. Dibawalah, bla 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 bla. Kemudian sembuh. Kemudian bangkit lagi usahanya. Ini yang saya tahu, Mardigo Week ini hari ini rekor Indonesia belum ada yang bisa mengalahkannya. Dia pemilik yatim 4.000 yatim, Pak. Kalau saya hitung berarti sodakonya satu hari 195 juta. Ya. Akhirnya dengan cerita-cerita itu, karena saya sejak kecil yatim piatu, akhirnya saya juga ngurus anak-anak UIN yang sengsara merenang sudah alumninya sudah 39 orang hari ini, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi staf ahli di Komisi 10 dan sebagainya. Ada yang jadi PNS. Kemarin alhamdulillah dapat titipan lagi 7 yatim gitu kan. Dulu mah rada ruas Pak, kaget gitu. Sekarang mah begitu dapat yatim, alhamdulillah. Ya. Dulu mah sebulan sekali ke yatimnya atau setahun sekali. Saya berpikir kalau yatim Pak Koko makannya setiap hari atau seminggu sekali. Yatim dengan saya kan sama. Apalagi saya mah wajahnya Portugal, Pak, ya. Terang Portugal. Porsi tukang gali, ya, dan gitu. Bapak tenu Portugal idenya, ya. Portugal mah porsi tukang upami sarapan tara seur, Pak, palingnya 7 sendok tembok. Ya, sendok tembok. Ya. Akhirnya kita praktekkan. Alhamdulillah. Misalkan kalau 7 orang jajannya satu hari 10.000 berarti 70.000 gitu. Belum mampu 10.000, 5.000. Belum mampu 5.000, 2.000. Terus saja. Ada jajannya yang 20.000 kalikan 7 sebagainya. Silahkan. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, aku bersama orang-orang yang peduli anak yatim di surga nanti. Kahatamain. Bagikan jadi telunjuk ini, dekatnya. Aku di surga nanti, aku di surga kelak, kahatamain. Seperti 2 telunjuk ini dekatnya. Bayangkan, kita akan insya Allah kita akan bersama manusia paling mulia sealam dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Dengan berita seperti ini, masa di antara kita tidak ainu kabita bangga. Praktekan ini, pimpin kusad kokono kasman, bangga. Yang jelas, selamatkan lingkungan kita dulu. Kemarin Muhammad Zazir, penggagas Masjid Jogokarian, beliau meninggal tidak kurang dari 60.000 yang menghantarkan jenazahnya. Nangis saya Pak melihatnya tuh. Naon? Iri. Bagaimana kematian kita nanti? Dia dihantar lebih dari 60.000 jamaah yang menghantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir. Kenapa di masjid mesti ada menara? Bukan untuk megah-megahan. Nabi naik ke menara dan melihat sekeliling rumah, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau bahasa Sundanya, saha dapurna nu teu ngebul pagi itu, maka Nabi cepat mendatangi rumah itu. Jangan-jangan dia tidak punya beras. Maka kan lebih sadis lagi itu kan. Masjid Jogokarian itu adalah masjid yang tidak pernah ada saldonya. Tapi infak sodako dari orang-orang yang ditolongnya itu tidak kurang dari 4,5 miliar per bulan itu. Karena punya 650 BUMM, badan usaha milik masjid. Lebih parah lagi dia mah. Jika ada tetangga masjid tidak makan dan tidak punya beras, kalau perlu ampli masjid jual, berikan ke beras, belikan ke beras dan berikan berasnya itu kepada tetangga kita, tetangga masjid yang belum punya beras. Itu saking luar biasanya. Ya, saking luar biasanya. Jadi konsep hablum minanasa itu lebih dominan daripada hablum minallah. Nah, itulah dalam pesan surat Al-Ma'un. Bisa kita lihat dalam surah
Al-Hadid ayat 11 ayat 18. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah siapkan pahala terbaik, ajrun karim, pahala termulia baginya. Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada siapa saja yang bisa mengorbankan pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buka di YouTube, itu ada namanya RDAY. Rumah Doa Anak Yatim Pimpinan Haji Dewi Susanto bin Suwondo. Itu terletak di tetangga desa saya di Bogor itu ya, daerah Ciampea. Itu pemilik 600 yatim piatu pada sana. Siapa yang mau mengijab dengan kesusahannya, dengan anak yatim, gitu kan. Dari mulai pengusaha ecek-ecek sampai pengusaha miliuner itu datang ke sana. Ya. Dengan ijab terhadap anak yatim. Ya. Satu di antaranya apa saja hobi anak-anak yatim ini. Ya. Dia belikan makanan, dikalikan sekian, kemudian ijab untuk diangkat dari kesusahannya dan sebagainya. Bagi ibu-ibu yang gemar membaca Quran juga ada metodenya ini. Saya baru menjalankan ke bulan keempat ini. Ya. Jam 00 bangun, kemudian ucapkan Alhamdulillah 42 kali dan senyum. Alhamdulillah senyum. Estilu surah seri sorangan jika nugelo ibu. Alhamdulillah senyum. Alhamdulillah senyum. Kemudian mandi. Setelah mandi, sholat tahajudnya 8 rakaat. Dilanjutkan baca Qur'annya 12 juz. Kalau tidak, semampunya dulu. Sampai ibu-ibu benar bisa 12 juz. Ya. Itu saya baru melakukan di hari ke-18 saja itu luar biasa. Luar biasa bagaimana kemudahan rezeki, bagaimana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kaya Raya. Surat Al-Anbiya, surat Ibrahim ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Wahai Musa, jika seluruh manusia di muka bumi ini kafir, tidak ada seorang pun yang beriman kepadaku, kata Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Tuhan kita yang namanya Allah, bukan Tuhan Yesus itu, bukan Tuhan Siddhartha Gautama. Sesungguhnya Tuhan kita Allah ada Tuhan yang Maha Kaya Raya dan Tuhan yang Maha Terpuji. Ya, Tuhan yang Maha Terpuji. Maka kita kalau tidak ada yang memuji, tidak harus sakit hati, Pak. Karena pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kita haus terhadap pujian. Umar bin Khattab lebih hebat lagi doanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memperlihatkan keburukanku di hadapan manusia. Sehingga ketika aku berjumpa denganmu, hanya kebaikanlah yang tampak. Coba. Umar bin Khattab bahasa kasar nama lebih edan lagi ya doa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertontonkan aib-aibku, dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku di hadapan manusia. Sehingga ketika aku berhadapan denganmu, hanya kebaikanlah yang nampak. Kenapa? Karena keburukannya sudah Allah tampakkan ketika berada di dunia ini. Ini luar biasa. Nah, ayat 18-nya, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
sekelompok laki-laki yang sodakoh dan sekelompok perempuan yang sodakoh, sekelompok bapak-bapak yang sodakoh, sekelompok ibu-ibu yang sodakoh, dan mensodakohkan sodakoh terbaiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, falahum ajrun karim. Yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan Allah telah siapkan pahala terbaik. Ya. Yang kedua, tentang perintah sodako ini tidak boleh diintervensi oleh akal kita, oleh otak kita. Apa diantaranya? Pak Ustadz, boro-boro jangankan untuk orang lain, untuk saya saja masih kekurangan. Betul, memang itu, Pak. Ya. Karena kita kalau ingin menunggu mapan dulu, insya Allah keburu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Ya, berinfaklah kalian dalam keadaan lapang dada dan dalam keadaan susah. Orang susah disuruh infak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan tidak masuk akal. Maka rumusnya adalah paksakan, paksakan, paksakan. Ya, kan gitu. Seperti halnya Siti Hajar mencari apa? Mencari air di padang pasir yang sangat tandus. Maka diwajibkanlah sa'inya. Lari kecil disebut sofa ke marwah, sofa ke marwah. 7 kali. Siti Hajar mencari air ketika kelahiran Ismail alaihissalam. Hanya orang gila yang bisa mempraktekannya itu. Masa di padang pasir ada air? Maka muncullah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Zam-Zam. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian yang sangat luar biasa, sampai seorang profesor doktor sekalipun, orang pinter sekalipun, orang jenius sekalipun tidak mampu memahaminya. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu hanya diimani, hanya sami'na wa ata'na, dengarkan, praktekkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, air Zam-Zam setiap hari diambil ribuan ton, miliaran ton, miliaran drum. Pernahkah ada berita, aduh kasihan, jamaah haji tahun 2005 kemarin tidak kebagian air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zamnya sudah kering di sana karena kemarau. Allah menyampaikan dalam hadis kursinya, andai air Zam-Zam, andai aku ciptakan 7 dunia baru, kata Allah, dan air Zam-Zam ditumpahkan untuk 7 dunia baru itu, maka air Zam-Zam tidak pernah akan habis. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Kejadian yang sangat luar biasa, sampai orang pinter pun tidak bisa memahaminya. Sebagaimana mukjizat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namruz mengumpulkan kayu bakar bergunung-gunung, kemudian kayu bakar itu dibakar, lalu dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, bardan, dinginlah, wasalaman, dan jadilah keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan badannya, hatta pakaian Nabi Ibrahim pun dalam keadaan utuh, sehat walafiat, dalam keadaan selamat. Siapa yang bisa, ilmuwan mana yang bisa menerangkan kenapa badan Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api? Kenapa baju Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api? Kan ini kejadian-kejadian yang mustahil, yang tidak bisa dipahami oleh akal. Oleh sebab itulah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kasman, yang kasep dan manis dan macan, manis dan cantik, ada 2 pertanyaan saya.
Ini terutama bagi saudara-saudara kita yang Islamnya, yang dalam KTP-nya Islam tapi tidak mau mengerjakan ajaran Islam. Pertanyaan pertama, Bapak-Bapak sekalian, coba. Siapa yang waktu itu ingat ketika lahir? Coba ngacung. Ayo. Dapat 200.000 dari saya. Tunai. Siapa yang waktu itu, yang waktu lahir ingat siapa? Coba ayo. Hah? Ada? Mang ingat waktu lahir? Itu dijawab oleh An-Naml ayat 78. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Akulah, kata Allah, yang mengeluarkan kalian, yang melahirkan kalian dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang yang ingat ketika lahir, 1000% gelon atau jelema. Karena dijawab oleh Allah, la ta'lamuna syai'a. Kapan Ustaz Koko lahirnya, hari apa, jam berapa, di mana, bidan nasaha, dukun nasaha. Waktu itu lagi musim apa? Tidak tahu, la ta'lamuna syai'a. Jadi kalau dia mengatakan ingat, berarti tadi teh. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Kedua, yakin dalam diri kita itu masih ada ruh? Yakin? Coba. Pertanyaan kedua, siapa yang mengetahui di mana posisi ruh dan bagaimana bentuknya ruh itu? Coba ngacung. 200.000 lagi tunai. Hah? Tadi suratnya dibacakan dalam surat Al-Isra oleh Ustaz Koko. Wa yas'alunaka nirruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakanlah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah manusia diberi ilmu hanyalah sedikit saja. Jadi di manakah posisi ruh dalam tubuh? Warnanya seperti apa, diameternya seperti apa, posisinya di mana, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana posisi ruh itu. Ya. Sehingga di Amerika itu pernah ada penelitian, ada orang yang sakit maut kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam akuarium. Ditutup depan pakai kaca itu. Dipasang kamera CCTV, kiri, depan, atas, bawah. Ingin tahu, ingin nampak, kumaha ngajorelatna nyawa teh. Ya, ketika nyawa itu keluar dari badannya. Tidak ada seorang ilmuwan pun yang bisa mengetahui walaupun dengan lengkap kamera CCTV. Inilah dari sekian mukjizat Allah, 2 pertanyaan saja. Siapa yang mengetahui di mana posisi ruh dan siapa yang ingat ketika lahir. Itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan instruksi ini sudah 45 menit ya. Yang kedua, pengajian ini bahaya kalau diteruskan karena posisi ibu-ibu sudah bergoyang kiri dan kanan. Nah, ya tandanya ini adalah mobil Fiat, mobil PW, terus tekiat hayang gerak tuang lah gitu. Nah, gitu. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele, Roma Irama, LP Sukaisi. Saya ucapkan terima kasih.